Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Saya Berliando Firdaus Putra Fuadi kali ini akan menjelaskan tentang garis gambar. Apa itu garis gambar? Mari kita simak pembelajaran berikut. Adapun tujuan dari pelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah memahami garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis. Yang kedua adalah untuk membedakan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis. Kali ini kita akan belajar macam-macam garis yang biasa digunakan sesuai standar gambar teknik. Masing-masing garis memiliki arti dan kegunaan sendiri. Hal ini penggunaan garis harus sesuai maksud dan tujuannya. Tebal garis tebal adalah 0,5 mm untuk penggunaan pensil 2B dan Rapido. Dan tebal garis tipis adalah 0,3 mm untuk penggunaan pensil jenis H dan Rapido. Garis tebal kontinu. Garis tipis kontinu. Garis tipis kontinu bebas. Garis tipis kontinu dengan zigzag. Garis gores tebal. Garis gores tipis. Garis bergores tebal. Garis bergores tipis. Garis bergores ganda tipis. Garis bergores tipis dipertebal ujungnya. Kali ini kita akan belajar penggunaan garis sesuai dengan standar gambar teknik. Yang pertama adalah garis tebal kontinu, berfungsi sebagai garis tepi dan garis nyata atau garis gambar. Untuk lebih jelas, mari simak gambar berikut. Selanjutnya adalah penggunaan garis tipis kontinu. Perhatikan angka yang dipertebal warna kuning. Untuk memperjelas penggunaan garis tipis kontinu, fungsi yang pertama dari garis tipis kontinu adalah garis berpotongan hayal atau imajiner. Garis imajiner adalah garis yang sebenarnya tidak ada. Perhatikan dan bandingkan kedua gambar berikut ini. Lihat perbedaannya dan silahkan simpulkan apa yang dimaksud garis imajiner atau garis hayal. Fungsi dari garis lurus tipis berikut adalah sebagai garis ukuran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Garis proyeksi. Garis proyeksi digambarkan dengan garis kontinu tipis. Garis bantu ukuran. Garis lurus tipis digunakan sebagai garis pembantu ukuran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Garis penunjuk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Garis arsir. Arsir digunakan untuk menandai bidang potongan atau irisan.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Garis nyata dari penampang yang diputar di tempat. Contoh pada gambar berikut ini adalah gambar rocker arm. Profil potongan dengan irisan ditampilkan di posisi dengan diputar. Garis sisi tepi potongan menggunakan garis kontinu tipis. Garis sumbu pendek. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Garis tipis kontinu bebas dan garis tipis kontinu zigzag. Kedua garis ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu memutus dari sebuah bagian objek untuk menggambarkan pandangan. Potongan dan irisan terpotong sebagian. Garis ini dibuat dengan tangan tanpa bantuan alat dalam satu gambar. Disarankan hanya menggunakan satu macam model garis ini. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Garis gores tebal dan garis gores tipis. Penggunaan garis gores tebal dan garis gores tipis yaitu untuk menggambarkan garis yang tidak kelihatan atau garis nyata yang terhalang. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Garis bergores tebal. Garis bergores tebal pada standar gambar teknik dipergunakan sebagai penanda lokasi bidang potongan atau cutting plane. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Fungsi kedua garis bergores tebal adalah penanda adanya bagian tertentu dari objek yang diperbolehkan untuk dilakukan proses perlakuan permukaan atau surface treatment. Contoh proses perlakuan panas, heat treatment, untuk mengeraskan bagian tertentu dari benda. Proses pelapisan permukaan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Garis bergores tipis. Garis bergores tipis pada standar gambar teknik digunakan sebagai garis sumbu, garis simetri, dan garis lintasan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Garis gores tipis yang dipertebal ujungnya. Garis gores tipis yang dipertebal ujungnya digunakan sebagai garis potongan untuk posisi berubah arah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Garis bergores ganda tipis. Untuk menjelaskan fungsi dari garis bergores ganda tipis, perhatikan gambar berikut ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.